Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Everythings. Hari ini kita akan membahas tentang tugas perkembangan. Apa sih tugas perkembangan itu? Nah, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa tertentu sesuai dengan norma-norma masyarakat serta norma-norma kebudayaan. Jadi dengan kata lain, tugas perkembangan ini beda ya dengan tugas sekolah. Kalau tugas sekolah itu kan tugas yang diberikan oleh guru kepada muridnya gitu. Nah, nanti dikerjakan, nanti dinilai seberapa hebat anak tersebut menyelesaikan tugas-tugas di bab mata pelajaran tertentu. Tapi kalau ini tugas perkembangan itu adalah tugas yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu, yang artinya semua orang memiliki tugas yang sama, hanya saja dibedakan fase-fasenya. Ada tugas perkembangan fase remaja awal, ada tugas perkembangan remaja madya, ada tugas perkembangan remaja akhir, dan juga ada tugas perkembangan dewasa. Nah, setiap fase memiliki tugas-tugasnya, yang dimana kalau misalkan tugas itu diselesaikan dengan baik, maka kehidupan pun akan berjalan lancar. Namun sebaliknya, jika tugas-tugas perkembangan ini dijalankan dengan tidak baik, maka akan timbul masalah di kemudian hari. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja kepada tugas-tugas perkembangan remaja ya. Khususnya mungkin ini remaja madya, di mana rentang umurnya sekitar 14 sampai 21 tahun. Karena fokus tujuan dari video ini untuk anak SMA gitu. Anak SMA itu rata-rata umurnya sekitar 14 ya, 14 sampai 17 sebenarnya. Nah, itu dalam rentang waktu remaja madya. Teori perkembangan remaja ini digagas oleh Harvey Gertz, teori Harvey Gertz ya. Nah, yuk kita mulai. Ada beberapa tugas mata pelajaran, tugas perkembangan yang dimiliki oleh remaja. Pertama adalah mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Jadi pada fase perkembangan ini, anak itu ketika menghadapi perkembangan sosialnya gitu ya, dia memiliki tugas untuk mematangkan gitu, di mana adanya eh, bedanya teman gitu. Contoh, misalkan kita bisa bedakan mana teman, mana sahabat, mana orang yang sebatas kenal, dan lain-lain. Nah, itu misalkan buat yang sesama jenis nih, misalkan sesama teman cowok. Nah, kalau teman cowok atau teman laki-laki gitu ya, kita harus bedakan mana teman, mana sahabat, mana cuman kenal doang. Nah, sesuai dengan kriteria yang bisa kalian pertimbangkan. Contoh, kalau teman doang mah misalkan orang-orang yang ya kita udah kenal lama, cuman dia tidak bisa diandalkan, tidak bisa diberikan bantuan ke kita gitu. Misalkan kita minta tolong, dia nggak bisa nolong. Nah, ya udah itu cuma sebatas teman aja. Tapi ada lagi sahabat. Nah, sahabat itu seperti apa? Mungkin kriterianya adalah seorang teman yang bisa dimintai tolong. Nah, kemudian juga sahabat adalah orang yang bla 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 bla. Nah, kalian sendiri yang mematangkan makna hubungan sosial kalian dengan sesama jenis. Nah, begitupun sebenarnya tidak jauh beda dengan lawan jenis, dengan wanita gitu. Nah, dengan wanita ini kalian harus bisa yang namanya berteman, eh, tapi kan tentu ada bedanya. Nah, ada bedanya antara berteman dengan sesama jenis dan berteman dengan lawan jenis. Ada akidah-akidah norma-norma masyarakat yang eh,
membedakan itu. Contoh kalau misalkan sama teman laki-laki kita bisa eh, ngeplak bahu gitu. Kalau enggak tos-tosan. Nah, tapi kalau misalkan dengan wanita terkadang ada orang yang nggak mau untuk bersentuhan. Nah, kita harus hargai itu. Nggak bisa tuh kita memaksakan apa yang kita inginkan. Jadi itu makna dari mematangkan persahabatan, mematangkan hubungan sosial dengan sejenis ataupun lawan jenis gitu. Kemudian kedua, mencapai peran sosial baik maskulin dan feminim. Nah, pada fase perkembangan ini kalian harus bisa menentukan kalian siapa. Ditentukan dengan gen kalian, genital kalian, jenis kelamin kalian gitu. Kalau jenis kelamin kalian laki-laki, berarti kalian harus maskulin. Maskulin itu ya bertindak seperti laki-laki sewajarnya. Bagaimana sih laki-laki yang sewajarnya? Nah, begitu juga dengan feminim. Bagaimana wanita pada umumnya. Nah, jangan sampai ada memang ada sisi feminim dalam laki-laki dan ada sisi maskulin pada setiap wanita, tapi harus didominankan laki-laki ya maskulin, perempuan ya feminim. Gitu ya. Jangan kebablasan. Misalkan cowok harusnya maskulin ini malah feminim. Nah, kalau misalkan ada tugas perkembangan ini yang menjadi masalah itu atau tidak tercapai, itu akan jadi masalah dalam hidupmu. Mungkin Anda akan dikata-katai dan lain-lain. Sehingga Anda harus mampu menyesuaikan jenis kelamin Anda dengan maskulinitas atau feminin yang Anda miliki gitu ya. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mempergunakannya secara efektif. Nah, maksudnya adalah menerima keadaan fisik kita itu kayak misalkan saya memiliki badan yang tambun atau sedikit lebih besar. Nah, itu bukan berarti apa ya, kamu menyalahkan diri sendiri kemudian menganggap dirimu tidak berharga atau menganggap dirimu itu jelek dan kurang bagus. Itu nggak kayak gitu. Nah, tujuan fase perkembangan ini adalah agar kamu menerima, saya berbadan besar, it's okay. Saya berbadan besar, yang penting tidak mengganggu orang lain. Saya berbadan besar, tidak apa-apa. Ada orang yang suka main sama saya. Saya berbadan besar, tidak apa-apa. Ada juga orang yang sayang sama saya. Nah, seperti itu. Harus ada memiliki penerimaan diri terhadap fisik. Atau mungkin yang punya tanda lahir yang sedikit mengganggu, it's okay. Kamu harus menerima keadaan tubuh kamu. Jangan menjadi minder dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalkan tugas perkembangan ini tidak tercapai atau kurang bagus, dan kamu tidak bisa menerima keadaan fisik kamu, maka itu akan menjadi insecure dalam diri kamu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu diharapkan kamu mampu menerima keadaan fisikmu. Yang kelima, mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi. Nah, ini kan saya tadi bilang untuk remaja madya. Nah, remaja madya harusnya sudah bisa mampu berpikir bagaimana caranya untuk dapat menggunakan uang jajan gitu atau keuangan dirimu. Jangan dikasih uang untuk 1 minggu habis dalam 1 hari, atau dikasih uang untuk 1 hari habis dalam waktu 2 jam. Itu jangan seperti itu. Kamu harus bisa memilih dan memilah bagaimana kamu akan menggunakan uangmu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kamu tidak lolos perkembangan ini, khawatirnya nanti ke depannya gitu, kamu akan menjadi orang yang sulit memegang keuangan. Nah, itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Kemudian memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja. Nah, ini khususnya buat anak kelas 2, kelas 3 atau kelas 11, kelas 12 ya. Ini harus mulai mempersiapkan, berpikir gitu. Berpikirnya jangan besok main apa, tapi berubah. Ketika nanti saya lulus SMA, saya akan bekerja kemana? Apa pekerjaan yang cocok dengan diri saya gitu. Nah, itu harus dimiliki oleh setiap
anak, atau itu harus diselesaikan, perkembangan itu harus diselesaikan ketika remaja awal. Biar remaja madya maksud saya. Sehingga nanti ke depannya ketika nanti sudah fase remaja akhir, dia bisa memutuskan kiranya kerja yang enak itu di mana. Jangan nanti kelas 3 baru mikir kerja di mana ya, di mana aja yang penting halal. Nah, itu benar. Tapi pekerjaan itu harus disiasati agar mencapai tujuan yang pasti gitu. Jangan cuman mengikuti air tanpa tahu ujungnya mau kemana gitu. Kalau misalkan ujungnya itu buruk, apakah masih mau mengikuti aliran air tersebut? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Nah, ini ya yang menurut saya nih, ini nampaknya salah kaprah gitu. Banyak orang-orang remaja-remaja madya ini yang salah kaprah, di mana fenomena pacaran gitu menjadi terlalu berlebihan. Seharusnya yang namanya berpacaran itu cukup untuk saling mengenal lawan jenis. Maksudnya begini, bukan cuma kenal namanya siapa, alamatnya di mana, bukan itu. Tapi cukup sampai di misalkan si A itu orangnya sangat girly gitu. Maka kita harus memperlakukan dia seperti apa. Dari proses memperlakukan seperti apa, maka apakah kamu merasa nyaman atau tidak. Kemudian beda lagi, misalkan mengenal lawan jenis yang tomboy. Nah, itu seperti apa? Apakah kamu nyaman atau tidak? Nanti ketemu lagi sama misalkan anak bungsu yang manja misalkan. Nah, itu bagaimana nyaman atau tidak. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam fase dewasa, kamu bisa menentukan wanita mana yang cocok untuk dirimu. Gitu. Jadi pacaran itu cuma sebatas mengenal aja gitu. Jangan sampai kebablasan gitu. Ya untuk beberapa orang mungkin pacaran itu nggak perlu. Nah, itu saya sepakat. Tapi untuk beberapa orang juga pacaran itu perlu. Nah, itu tergantung dari kalian menilai perspektifnya seperti apa. Kembali lagi, pacaran itu hanya untuk saling mengenal. Tapi kalau bisa, mengenalah tanpa mesti pacaran. Nah, yang kedelapan, mengembangkan kemampuan konsep-konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara. Nah, ini kemampuan kalian untuk berpikir dipacu gitu ya. Bagaimana sih menjadi warga negara yang baik dan benar gitu. Apakah harus seperti apa? Nah, itu kalian yang menentukan. Kesembilan, menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Nah, ini hal yang penting ya, dimana kalian harus belajar untuk mempertanggungjawabkan perilaku kalian. Karena gini, kalian belajar sekarang agar nanti ketika orang tua kalian suatu saat kan pasti akan menua dan meninggalkan kita gitu ya. Nah, jangan sampai seperti ini, misalkan ada fenomena anak orang kaya nih. Anak orang kaya gitu ya. Anak orang kaya, jadi yang kaya bapaknya, dia cuma anaknya. Nah, berlaku sewenang-wenang gitu karena bapaknya orang kaya gitu. Nah, nanti suatu saat pasti bapaknya akan meninggal. Nah, apakah anak ini dapat berdiri sendiri setelah orang tuanya tidak ada? Nah, maka daripada itu dari sekarang introspeksi diri. Apa yang harus kalian lakukan agar nanti bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Nah, kalau kalian sekarang sudah memikirkan perilaku yang patut dan tidak patut, maka kedepannya kalian akan lebih mawas diri. Sehingga ketika kalian mawas diri, kalian akan mampu untuk bertanggung jawab secara sosial. Dan yang terakhir adalah memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. Nah, ini sangat penting ya. Etika itu sangat penting.
dari semenjak remaja etika itu harus diperhatikan karena kedepannya orang akan melihat etika kamu, dimana kalau etika kamu tidak baik maka itu akan menjadi nilai yang tertanam dan akan menjadi penilaian bagi orang lain. Sebagai contoh, jika kamu dari muda tidak memiliki etika dan itu akan terbawa terus sampai tua, maka akan berbahaya gitu. Bahayanya itu seperti orang mungkin tidak akan menghargai kamu karena kamu tidak menghargai dan tidak memiliki etika kepada orang lain. Nah, itu aja materinya untuk hari ini. Dipahami tentang fase-fase perkembangan remaja madya ini, dipelajari dan kemudian direnungkan. Pertanyaan saya adalah tugas perkembangan mana yang paling sulit menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.